Budi akan mengukur lebar sungai. Kira-kira kita bisa bantu Budi nggak ya untuk mencari lebar sungai? Nah, tapi sebelum kita mencari tahu lebar sungai, kita pelajari dulu yuk teorinya. Halo, Assalamualaikum anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga tetap dalam keadaan baik-baik saja ya. Dan tetap semangat belajar matematika. Nah, sebelum belajar, jangan lupa untuk berdoa terlebih dahulu dan menyiapkan alat tulisnya. Barangkali ada materi yang perlu dicatat. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas mengenai konsep kesebangunan dua buah segitiga. Setelah mempelajari materi ini, diharapkan nanti bisa memahami konsep kesebangunan dua buah segitiga dan mengetahui syarat-syarat kesebangunan dua buah segitiga. Dan perlu diketahui bahwa materi ini memiliki manfaat yang sangat banyak. Nah, salah satunya bisa kita gunakan untuk mengukur lebar sungai atau mengetahui tinggi tiang pohon atau bangunan tanpa perlu mengukurnya secara langsung. Kira-kira kesebangunan itu bagaimana ya? Yuk kita coba lihat gambar berikut ini. Nah, coba perhatikan. Ada segitiga ABC, lalu ada segitiga DEF, dan ada segitiga GHI. Nah, ketiga segitiga ini sebangun. Mengapa sebangun? Karena sudut-sudut yang bersesuaiannya itu sama besar. Maksudnya bagaimana, Kak? Nah, yang pertama, besar sudut A sama dengan besar sudut D dan sama dengan besar sudut G. Mengapa? Karena ditandai dengan notasi yang sama, yaitu bulatan atau titik hitam. Lalu, besar sudut B sama dengan besar sudut E dan sama dengan besar sudut H. Nah, ini pun ditandai dengan notasi yang sama, yaitu lingkaran kosong. Lalu, besar sudut C sama dengan besar sudut F, sama dengan besar sudut I. Ini pun ditandai dengan notasi yang sama. Sehingga ketiga segitiga ini dikatakan sebangun karena memiliki sudut-sudut yang sama besar. Lalu selanjutnya, sisi-sisi yang bersesuaian itu memiliki panjang sisi yang sebanding. Maksudnya gimana, Kak? Nah, coba perhatikan ya, di sini sudut-sudut yang bersesuaiannya itu yang pertama ada sudut A sama dengan besar sudut D, ditandai dengan notasi yang sama. Sehingga panjang sisi depan sudut A itu sebanding dengan panjang sisi sudut D. Coba panjang sisi sudut A itu 12 dibagi panjang sisi depan sudut D itu 6 sama dengan 2. Selanjutnya kita ambil titik sudut sembarang yaitu sudut B. Nah, panjang sisi depan sudut D itu sama dengan 8. Lalu panjang sisi sudut E itu sama dengan 4 karena sudut B itu bersesuaian dengan sudut E. 8 dibagi 4 sama dengan 2. Nah, inilah yang dikatakan dengan sebanding, yaitu jika dibagi hasilnya itu sama besar. Untuk soal ini yaitu hasilnya 2. Kita sudah melihat contoh-contoh segitiga yang sebangun. Jadi sebenarnya definisi dua segitiga yang sebangun itu apa ya, Kak? Nah, definisi dua segitiga atau lebih dikatakan sebangun jika memenuhi syarat-syarat. Yang pertama nih, syarat yang pertama yaitu sudut-sudut yang bersesuaian itu sama besar. Nah, sudut-sudut yang bersesuaian yang sama besar ini mengakibatkan syarat yang kedua yaitu perbandingan sisi-sisi yang bersesuaian itu sebanding. Maksudnya gimana sih, Kak? Yuk kita coba lihat kembali contoh segitiga yang sebangun. Di sini ada segitiga ABC dan ada segitiga GHI. Kita lihat nih sisi-sisi yang saling bersesuaiannya. Itu ada AC bersesuaian dengan GI, panjang GI. Nah, sehingga bisa kita cari nih perbandingannya AC 8 dan GI itu 6. 8 dibagi 6 sama dengan 4/3. Lalu sisi yang bersesuaian selanjutnya itu ada sisi AB dan sisi GH. Perbandingannya 16 dibagi 12 sama dengan 4/3. Lalu ada sisi BC dan ada sisi HI.
perbandingannya yaitu 12 dibagi 9 sama dengan 4/3. Nah, inilah yang dikatakan sebanding. Semua hasilnya jika dibagi itu hasilnya sama. Untuk soal ini hasilnya yaitu 4/3. Nah, untuk lebih memahami kembali konsep kesebangunan, kita coba lihat contoh soal berikut ini. Di awal, kita akan membantu Budi untuk mengukur lebar sungai. Tapi perlu diketahui bahwa sungai ini airnya sangat deras, sehingga tidak mungkin Budi menyeberangi sungai agar mengetahui lebar sungainya. Nah, kebetulan Budi melihat ada batu di seberang sungai yang tepat di tepi sungai. Budi namai dengan batu A. Lalu Budi mencari batu kembali dan meletakkannya di depan batu A, di seberang batu A yang sejajar, dinamai dengan batu B. Nah, kan kita akan mengukur lebar sungai ini. Sebenarnya lebar sungai itu lebar A ke batu B. Lalu apa nih yang harus dilakukan Budi? Lalu Budi mencari tongkat sembarang dan menancapkannya di sembarang titik. Nah, titik ini dinamai dengan titik C. Lalu Budi mengukur jarak dari titik B atau batu B ke tongkat C. Nah, panjangnya yaitu 6 meter. Lalu Budi berjalan kembali hingga berada di posisi di mana pandangan matanya terhadap tongkat C dan batu A berada dalam satu garis yang lurus. Hingga posisi ini Budi tandai dengan batu D. Selanjutnya Budi berjalan kembali searah dengan AB, berarti berjalan ke depan hingga posisi atau pandangan matanya terhadap tongkat C dan batu B dalam satu garis yang lurus. Posisi ini dinamai dengan batu E. Selanjutnya, Budi mengukur jarak dari tongkat C terhadap batu E. Jaraknya yaitu 3 meter. Lalu Budi juga mengukur nih jarak batu E terhadap batu D. Nah, jaraknya yaitu 4 meter. Lalu untuk mencari lebarnya bagaimana, Kak? Sebenarnya kondisi yang Budi alami itu jika kita gambarkan akan seperti ini, membentuk dua buah segitiga. Nah, langkah pertama kita harus menentukan nih apakah segitiga ABC dan segitiga DEC ini sebangun. Yang pertama, kita misalkan nih sudut ACB tandai dengan garis lengkung merah ya. Otomatis besar sudut DCE pun akan sama. Mengapa? Yang telah kita pelajari sebelumnya, di mana jika sudut yang bertolak belakang itu pasti sama besar. Lalu, jika kita menarik garis ED ke bawah dan menarik garis CD, lalu kita tandai ini besar sudut EDC itu dengan titik merah. Otomatis besar sudut bertolak belakangnya pun sama, sehingga besar sudut A pun akan sama. Karena lihat nih ya, sebangun. Terbukti ya bahwa segitiga ABC dan segitiga DEC ini sebangun. Otomatis kita bisa menggunakan konsep kesebangunan. Kita misalkan aja sudut B itu dengan O dan sudut E dengan O. Oke, panjang AB kita misalkan nih dengan Y. Maka untuk mencari Y kita menggunakan perbandingan sisi-sisi yang bersesuaian. AB itu berbanding dengan ED, lalu BC itu berbanding dengan CE. Ya. Sehingga Y per 4 sama dengan 6/3. Sehingga Y per 4 sama dengan 2. Maka Y itu sama dengan 8 meter. Jadi lebar sungai yang tadi Budi akan ukur lebarnya yaitu 8 meter. Nah, bagaimana teman-teman? Apakah sudah memahami mengenai konsep kesebangunan dua buah segitiga? Jadi inti dari materi ini yaitu dua segitiga atau lebih dikatakan sebangun jika memenuhi syarat-syarat. Yang pertama yaitu sudut-sudut yang bersesuaian itu harus sama besar, di mana syarat pertama ini mengakibatkan syarat yang kedua, yaitu sisi-sisi yang bersesuaian itu sebanding.
Nah, itulah teman-teman konsep kesebangunan dua buah segitiga. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.